Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner, bertemu kembali di channel Ublok TV Info. Dan tetap semangat tentunya buat kita semuanya. Nah, kita ketahui bahwa dashboard yang berubah kemarin ya teman-teman, itu mengajak kita untuk berpartisipasi dalam karya seni tentunya. Nah, saya juga sudah membuat di Twitter, kemudian ada hashtagnya ya, P2D Art. Nah, seperti itu. Dan kemudian dari pihak Kortim sendiri ataupun pihak Finerwalk sendiri sudah memposting bahwa apabila yang paling baik atau tercantik atau mungkin yang memiliki seni tinggi akan diposting dalam dashboard nanti kelak, dan kemudian pada akun Twitternya. Ya, nah bagi kita ya pioner ya merasa sabar saja apapun yang dibuat oleh Kortim demi kebaikan daripada proyek ini. Tapi banyak juga yang ya masih merasa menyinyir gitu ya, nyinyir, masih mengkoreksi Kortim sendiri bahwa tidak pentinglah hal-hal semacam itu. Yang penting itu koinnya harus laku, kemudian bisa dibarter, bisa berguna, bermanfaat dan lain sebagainya. Kalau hanya untuk seperti itu, untuk apa dipublikasi? Nah, saya menilai bahwa hal-hal tersebut dibuat Kortim adalah Kortim sendiri akan menyelesaikan beberapa ya banyak KYC ya yang kemarin lulus. Nah, kemudian juga yang tidak lulus sekarang juga akan diverifikasi. Nah, karena memang 1,5 juta orang yang lulus awal, kemudian pada tanggal 13 atau 15 Juli nanti ya itu akan bisa barter dengan utilitas ya dari Finerwalk sendiri. Kemudian kita ketahui harganya juga belum pasti. Yang penting kebersamaan dan kesepakatan daripada vendor untuk bisa meyakinkan kepada pioner dengan harga yang tertentu. Nah, sampai Kortim mengumumkan berapa harga yang cocok untuk pertukarannya. Nah, jadi sahabat semuanya, apapun ya program Kortim pasti adalah yang lebih baik. Nah, jadi dari seorang Nicholas Kokali sendiri membuat proyek ini juga tidak asal-asalan ya. Dan kita ketahui bahwa hal-hal semacam ini sebenarnya banyak dimiliki ya oleh proyek-proyek lain, sehingga memang perjalanan proyek ini berjalan dengan lancar. Nah, mungkin Finerwalk ini beda dengan yang lainnya karena memang harus sangat matang sekali agar semuanya bisa ya terkoneksi dengan yang namanya pioner di seluruh dunia tentunya. Nah, jadi teman-teman, utilitas, kapitalisasi pasar dan harga ini memang sangat penting sebenarnya bagi kita para pioner. Nah, kita ketahui bahwa kemarin ramai sekali ya konsensus yang sangat tinggi sekali, yaitu $314.000 lebih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalaupun kebanyakan orang ya itu mungkin salah memahami ya dengan alasan ketinggian, kebesaran, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin banyak sebagian yang membuat berpikir bahwa mereka akan menjadi kaya dalam waktu singkat. Ya, mungkin kalau $314.000 lebih itu mungkin miliaran satu koin. Nah, jadi membuat pakar juga berpikir bahwa harga-harga semacam itu kira-kira benar atau tidak. Bisa saja terjadi, tapi ada waktu-waktu tertentu. Nah, semua negara tidak sama sebenarnya. Tetapi kalau memang Cina menetapkan itu hal konsensus awal, ini juga sangat membuat hal yang ya takjub bagi kita semuanya. Nah, jadi jelas kenyataannya ya, FI tidak akan diluncurkan dengan konsensus yang sangat tinggi sebagai kapitalisasi pasar. Jadi ini tidak mungkin. Nah, akan tetapi teman-teman ya, FI dapat diluncurkan lebih dari tersebut sebagai batas komoditas atau lebih dikenal sebagai batas utilitas. Jadi boleh saja harganya semakin meningkat, semakin tinggi pada saat tertentu. Namun ya, penghargaan ini hanya dimaksudkan untuk membuat orang sadar bahwa jika utilitas memiliki cukup produk dan layanan untuk mendukung nilai P dengan menerima P sebagai imbalan jasa atau atas layanan, kita dapat mencapai konsensus yang lebih tinggi dari 314.159. Ini ketika open mainnet diluncurkan. Nah, kelak open mainnet bisa saja harganya lebih tinggi dari hal tersebut. Nah, jadi jelas sekali teman-teman, ada elemen lain yang diperkenalkan oleh Finerwalk, yaitu faktor utilitas yang akan mengubah formula secara signifikan. Jadi tidak hanya memiliki market cap ya, tetapi juga memiliki utility cap. Nah, kemudian juga kapitalisasi pasar, yang itu
mendorong nilai total aset yang dihitung sebagai uang tunai. Kemudian ada utility US atau commodity cap ya. Ini nilai total aset yang dihitung dalam nilai komoditas. Nah, MC dan UC ya, atau kapitalisasi pasar dan utility komoditi, itu didukung oleh komoditas yang tersedia untuk utilitas dan likuiditas. Nah, misalnya jika seorang memiliki $10.000 untuk membeli FI ya, jumlah tersebut akan ditambahkan ke MC FI karena MC adalah tentang nilai tunai. Tetapi teman-teman, jika seorang bersedia menjual produk mereka senilai $10.000 atau ditukar dengan FI, jumlah ini akan ditambahkan ke platform utilitas ya, V, karena UC hanya menyangkut nilai barang. Jadi yang saya inginkan, yang saya sampaikan ya, semuanya kita memahami ya, bahwa kita semua berusaha lebih keras agar orang-orang mencantumkan produk dan layanan mereka yang tersedia sebagai gantinya FI. Nah, ini jadi teman akan menjadi batas utilitas ya tentunya, dan juga untuk itu ya akan dengan cepat meningkatkan nilai platform utilitas FI. Nah, dengan demikian ya tidak berkemungkinan nilai FI akan lebih besar dalam waktu singkat. Nah, seperti biasa kita tahu bahwa ketika harga koin naik, harga koin itu juga akan naik ya. Nah, paham kan maksudnya? Nah, kemudian sama halnya dengan UC ya. Semakin banyak orang yang mendaftarkan barang dan jasanya untuk FI, maka FI akan semakin meningkat nilainya. Nah, jadi jelas Finerwalk telah jauh di belakang jaringan pertambangan untuk pengelolaan dan stabilitas sistem ekonomi dan keuangan. Itu sebabnya kita harus melihat pengusaha dan pejabat pemerintah di jaringan FI. Nah, jadi banyak sekali jaringan-jaringan FI ini yang kedepannya akan luar biasa. Makanya kita harapkan FI akan go to moon ya. Atau saya yakin kita tahu apa yang akan dimaksud dengan itu. Kita tahu kita harus memiliki banyak perusahaan yang menerima FI. Sekarang seandainya kita memiliki lebih dari 1.000 atau 2.000 perusahaan dengan aset nilai jutaan dan miliaran dolar, menurut Anda apakah yang terjadi? Ini akan menjadi semangat pompa langit ya, utilitas dan langit-langit pasar. Jadi teman-teman, salam sukseslah buat semuanya ya. Sebagai kesimpulan, kita mencoba menjelaskan kepada komunitas bahwa dengan produk dan layanan Anda yang siap ditukar dengan FI ya, ini menjadi kontribusi yang sangat besar untuk para pioner. Oke, salam sukses buat semuanya dan bertemu kembali di video saya selanjutnya.